Mengapa sih Bu Ya. Aci kok sembelit ini sangat berbahaya begitu? Oh, bahaya banget. Itu bisa jadi kita tuh kena kanker usus besar, kanker Ya. kolon. Karena apa? Karena kita nyimpen racun itu kan harusnya dibuang Racun ya, ya, harusnya betul ya. dibuang. Nih kita kembali lagi di acara 30 menit sehat bersama Keke Indonesia. Ini nanti kita akan bersama Ibu Astri, begitu. Ini dengan tema hari ini jangan anggap sepele susah BAB. Mungkin langsung saja Bu Aci bisa dijelaskan. Ya. Itu sebenarnya Ya. produk yang di depan Bu Aci, itu produk apa sih Bu Aci? Ini namanya kita sebutnya namanya Vitayan Clovera. Ya, Vitayan Clovera. Kok kenapa ada nama Clovera? Karena nanti ada satu kandungannya gitu yang namanya aloe vera atau lidah buaya gitu ya Pak Agung. Terus ada juga kandungan lainnya itu daun mulberry. Daun mulberry itu kan mulberry kan namanya nama-nama bau-bau luar gitu ya. Nah, gampangnya itu kita mengingatnya itu sebagai daun arbe seperti itu. Kalau di kampung-kampung ya bahasa daerah-daerah namanya daun arbe atau daun murbei begitu. Bagaimana sih Bu Aci seseorang tuh bisa dikatakan sembelit dan kenapa gitu? Sembelit sebenarnya kan sembelit itu kan kalau kita kenal bahasa lainnya tuh konstipasi ya Pak Agung, yang susah buang air besar. Yang normalnya itu kita buang air besar itu satu hari sekali. Dan ada juga orang yang 1 hari sampai 3 kali itu nggak apa-apa sebenarnya. Umumnya rata-rata kita sehari sekali. Namun ada juga orang yang susah banget yang namanya buang air besar. Jadi dia buang air besarnya itu bisa per 2 hari atau per 3 hari. Ya jadi 1 minggu itu bisa cuma sampai 3 kali gitu loh. Dan itu sebenarnya nggak baik Pak Agung. Jadi yang baik itu tetap sebaiknya kita itu buang air besar itu sehari sekali begitu. Mengapa sih Bu Aci kok sembelit ini sangat berbahaya? Oh, bahaya banget. Kebayang nggak sih minimal kalau misalkan kita nggak buang air besar. Pak Agung pernah nggak ngalamin kesulitan sembelit gitu? Pernah nggak? Nah iya, sakit sekali perutnya sebenarnya ya, sangat sakit. Waktu buang air besar juga sangat sakit sekali. Pasti perut kita jadi kembung kayak gitu kan. Ternyata bukan cuma kembung aja yang bisa kita dapatkan efek samping negatifnya kalau misalnya kita itu terserang konstipasi atau sembelit dalam waktu yang lama banget, bertahun-tahun misalnya kayak gitu. Itu bisa jadi kita tuh kena kanker usus besar, kanker kolon. Karena apa? Karena kita nyimpen racun itu kan harusnya dibuang harusnya dibuang. Tapi kita boleh menabung uang gitu ya, menabung investasi dalam bentuk rumah dan lain sebagainya, tapi jangan nabung kotoran gitu, itu bahaya banget gitu loh. Nabung kalsium ya Bu Aci ya? Nabung kalsium misalnya itu boleh kan gitu ya. Tapi kalau nabung kotoran ya jangan, harus langsung dibuang gitu, karena bahaya. Pertama dia bisa termasuk dalam gangguan sakit gejala kanker usus besar misalnya. Terus kemudian ada lagi yang gangguan usus besar yang kita sebut dengan irritable bowel syndrome. Jadi itu benar-benar bagian bawah usus kita tuh sakit sekali seperti itu. Terus kemudian sistem detox atau pengeluaran racun di tubuh kita itu jadi terhambat. Jadi kalau terhambat ini nanti bakal banyak penyakit yang akan datang gitu ya. Dan paling sering orang yang mengalami itu namanya wasir atau ambeien. Ya kalau kita konsultasi kan ada aja tuh ya yang yang saya mengalami wasir nih. Karena apa? Karena awalnya adalah dia mengalami konstipasi atau sulit buang air besar. Terus kemudian ada yang namanya infeksi saluran kemih. Mungkin kita nggak kepikiran apa ya hubungan infeksi saluran kemih sama susah buang air besar. Kalau susah buang air besar itu kan kotoran kita kan tertahan di bawah ya, di bawah usus, kemudian dia akan menekan kantong kemih. Lama-lama juga akan susah kita buang air kecil, terus kemudian ketika ada banyak bakteri di situ berarti kita bisa kena infeksi saluran kemih. Terus kemudian usus besar kita juga mikrobiota, jadi usus flora usus bakteri baiknya itu akan terganggu Pak Agung. Kan sebenarnya bakteri baik ini tergantung pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kitanya sehat, akan banyak yang sehat. Kalau kitanya konsumsi makanannya juga ya Bu Aci. Iya. Kalau kitanya buruk akan banyak yang buruk, dan kalau kita mengalami konstipasi otomatis akan banyak yang buruk, jadi terganggu kayak gitu ya. Kemudian ada yang sampai ke arah gangguan ginjal, gagal ginjal, terus kemudian ada juga gangguan pada rahim. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita jangan ditahan-tahan lah gitu, namanya hasrat yang namanya buang air besar, udah pelongin aja gitu. Jadi kita juga harus menghindari yang namanya konstipasi ini gitu, penting banget gitu. Mungkin next, manfaat detox untuk pencernaan itu sendiri apa sih sebenarnya Bu Aci? Pak Agung pernah ngelakuin? Saya pernah melakukan, ya.
dengan makan sayur atau buah seperti itu. Iya, makan sayur atau buah, ya. Iya. Jadi sebenarnya kita setiap hari itu yang terpenting adalah kita setiap hari melakukan detox yang minimal adalah membuang kotoran seperti itu. Nah, kalau kotoran kita dibuang kan berarti kan tubuh kita akan terasa lebih ringan. Tidak cepat capek seperti itu kan. Terus kemudian yang terpenting adalah pada beberapa bagian tubuh kita itu akan menjadi terlihat tampak lebih cerah karena sistem pencernaan kita bagus. Jadi saya pernah membaca tuh yang namanya kalau sistem pencernaan kita bagus, kulit kita tuh cenderung lebih segar, lebih sehat. Ya, gitu Pak Agung. Lebih cerah gitu ya Bu Aji ya. Cerah, walaupun mungkin tidak sampai kulit kita tidak putih banget tapi cerah gitu loh. Nah, terus kemudian juga kalau misalnya racun-racun di dalam pencernaan kita dibuang juga itu tubuh kita tuh menjadi lebih enteng gitu. Nggak kerasa lesu, nggak kerasa sakit perut dan sebagainya gitu Pak Agung. Itu manfaat detox yang untuk pencernaan ya. Sisanya masih ada detox misalkan lewat yang lain gitu Pak Agung. Oke. Next slide. Nah, ini sebenarnya fungsi atau hubungannya sama produk ini itu apa sih Bu Aji? Tadi sudah menjelaskan tentang detoksifikasi, tentang sembeli juga. Gitu. Apa mungkin penjelasannya Bu Aji? Nah, berarti kan tadi kita udah ngomongin tentang konstipasi, bahayanya. Berarti kan kalau kita sudah mulai mengalami tanda-tanda konstipasi, kayak tadi misalnya buang air besarnya cuma per 2 hari, udah nggak sehari sekali, kita mesti waspada kan, kayak gitu. Nah, kita jangan lupa kita konsumsi Vitayan Aloe Vera ini, gitu. Vitayan Aloe Vera. Terus kemudian nanti unboxingnya agak-agak terakhir aja Pak Agung ya. Iya, boleh. Nah, jadi nanti kita akan coba gitu rasanya seperti apa. Saya sih tepatnya yang nyoba karena Pak Agung nggak megang kayak gitu. Coba secara virtual ya Bu Aji, dikasih tahu saja saya nanti. Betul. Jadi Vitayan Aloe Vera ini ada 2 unsur yang paling utama gitu. Yang pertama itu ekstrak aloe vera atau kita sebut juga dengan lidah buaya gitu. Terus kemudian ada juga tadi yang kita katakan adalah ekstrak daun mulberry atau arbe seperti itu kayak gitu. Nah ternyata dari dulu ini aloe vera atau yang namanya daun arbe ini dipakai untuk melancarkan pencernaan gitu Pak Agung. Dan jadi nanti ada beberapa cara atau beberapa mekanisme yang bisa kita ambil dari aloe vera itu. Ternyata aloe vera itu mengandung satu zat yang namanya aloe emodin. Jadi aloe emodin itu dia tujuannya untuk membuat kotoran kita menjadi lebih padat ya, menjadi lebih padat seperti itu. Terus kemudian juga nanti nanti dia akan akan menggerakkan usus supaya dia membentuk feses supaya lebih lunak, padat dan lunak. Jadi sehingga gerak peristaltik, kita sebutnya gerak peristaltik ya. Jadi gerak peristaltik itu gerak usus untuk meremas-remas gitu ya. Kemudian untuk membuang terakhir atau untuk membuang kotoran seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika ada zat yang masih bisa dipakai, kemudian ada yang tidak, yang harus dibuang, itu nanti akan dikeluarkan seperti itu. Jadi aloe emodin ini benar-benar bisa sebagai zat untuk membantu mengeluarkan kotoran atau feses seperti itu, Pak Agung. Terus udah gitu kalau si murbenya sendiri ya daun arbe. Nah, daun arbe ini ada satu zat hijaunya, tapi beda dengan yang produk kita gitu ya. Kan produk kita ada juga yang ada zat hijau atau klorofilnya seperti itu. Nah, ini daun arbe ini ternyata kalau dari riset dia bisa membantu untuk karbohidrat berlebih yang kita makan. Jadi kayak bisa kita makan, pasti Pak Agung suka dong yang namanya makan bakwan, gorengan. Ya. Itu kan kalau gorengan itu kan sebenarnya kan dia kan udah ada tepung, udah ada apalagi minyak seperti itu ya. Terus jarang sekali kan sayurnya kan kalau yang namanya gorengan gitu kan. Sayurnya gosong Bu Aji biasanya. Wortelnya gosong gitu. Togenya gosong gitu ya. Nah kalau kayak gitu kan bisa
bisa kita bayangin. Sebenarnya kita boleh loh makan Ya. tepung, itu boleh banget kita makan tepung Oke. gitu. Cuman kan Ya. pada kasus orang Indonesia kan kita senang banget gorengannya keterlaluan banget gitu lah. Dan itu bisa bikin apa namanya lemak darah kita tinggi, kemudian kita bisa bikin kolesterol kita tinggi, kemudian bisa bikin trigliserida kita tinggi. Itu pasti kan yang namanya orang suka Ya. gorengan tuh rata-rata begitu gitu ya. Nah, jadi dia apa namanya membantu sekaligus membantu mengeluarkan racun, sekaligus juga membantu untuk apa namanya detox untuk mengurangi efek-efek negatif dari kita mengkonsumsi karbo-karbo atau trigliserida yang tinggi kayak gitu Pak Agung. Selain pastinya kalau misalkan ada orang yang mau detox gitu, berarti detox pencernaan, berarti kita kasih Clovera seperti itu. Kemudian juga kalau ada orang yang pengen bantu untuk nurunin berat badan, itu juga bisa bantu dengan kita kasih Clovera juga gitu. Oke, gitu, baik. Lengkap nggak sih penjelasan saya? Lengkap, Bu Aci. Ini mungkin saya menanyakan kembali, dosisnya ada yang disarankan tuh berapa sih, Bu Aci? Begitu. Oh, dosisnya itu minimal 1, ya minimal 1, antara 1 sampai 3 kali 1 sehari, begitu Pak Agung. 1 sampai 3 kali 1, oke. Terus, sebenarnya enaknya dikonsumsi kapan nih, Bu Aci? Pagi, setelah makan kah, atau bagaimana? Enaknya itu bisa dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Jadi sebenarnya kalau misalkan Pak Agung atau para mitra KK setelah ini punya masalah, oh iya saya tuh memang agak-agak susah ya buang air besar ya, saya mau coba Clovera, saya harus minum Clovera gitu misalnya. Saya coba sebelum makan atau setelah makan ya sama aja gitu. Oke. Gitu. Lalu apakah bisa dikonsumsi oleh anak kecil, Bu Aci? Anak kecil bisa ya, anak kecil bisa. Jadi anak kecil kan karena dia sebenarnya 10 tahun ke atas, tapi dia kalau misalkan anak di bawah 10 tahun memang sudah sulit buang air besar ya, kan ada yang anak seperti itu pencernaannya dari kecil tuh kurang lancar gitu ya. Nah, apa namanya dosisnya masih sedikit aja Pak Agung, 1/3 atau setengah seperti itu, kayak gitu. Terus kemudian kita ajarkan juga gitu anak-anak untuk bisa juga mengkonsumsi makanan yang berserat seperti itu, kayak gitu Pak Agung. Baik, jadi bisa begitu ya. Lalu ini ada lagi, apakah bisa konsumsi Clovera bersama obat-obatan yang lain, Bu Aci? Oh, kalau bisa diberi jarak ya sekitar 1 atau 2 jam gitu. Jangan nanti takut ada yang saling mengurangi efektivitasnya kalau seperti itu gitu. Oke, jadi sudah jelas ya begitu. Ini mungkin next slide dulu. Kita lihat slide-nya sampai akhir. Nah, ini ada mekanismenya yang tadi sudah Bu Aci jelaskan. Oh ya, yang apa namanya yang Emodin itu ya. Ya. Jadi benar-benar memadatkan kotoran, terus dibikin agak sedikit bentuknya bulky itu padat tapi enggak keras gitu loh. Terus kemudian baru dikeluarkan gitu. Oke. Gitu, next lagi slide. Nah, ini dari fungsi daun blueberry tadi. Lalu next slide. Nah, ini yang dibuang bersama kotoran. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi, Bu Aci. Yang mana tuh? Yang detoksifikasi ini ya. Aloe vera, proses mekanisme aloe vera. Ekor molekul klorofil bersifat hidrofilik. Oh, itu. Ya. Jadi klorofil ini sebenarnya klorofil ini sebenarnya dia beberapa kali mengikat yang namanya selain kotoran, dia juga mengikat yang namanya zat-zat berbahaya. Seperti itu Pak Agung. Jadi ketika dia diikat, dia juga nanti kan akan bergabung dengan aloe vera kan, seperti itu. Karena kan tadi unsurnya ada 2, aloe vera dengan daun mulberry. Nah, nanti langsung dibuang bersama kotoran, seperti itu, kayak gitu. Oke, itu. Jadi dibuang bersama kotoran tadi ya. Oke, next slide. Oke, ini fungsinya tadi. Next lagi. Oke, mungkin sekarang bisa unboxing Bu Aci. Ini Pak Agung nggak bisa ngerasain ya. Iya, benar. Sayang sekali. Jadi ini saya unboxing ini Vita yang Clovera kita masih fresh, bener-bener masih tersegel banget tuh. Saya buka dari samping.
Di sini ada petunjuk penggunaannya sebenarnya Pak Agung ya. Ada petunjuk penggunaannya. Ya, ini udah saya buka. Bentuknya kecil sekali. Jadi satu box berisi sekitar 30 saset ya, satu box seperti itu. Seperti ini. Ya, terlihat Bu Aji. Nah, begini. Ya. Begini ya. Jadi kecil banget. Jadi sekitar beratnya itu kurang lebih 1 gram Pak Agung. Nah, terus kemudian gimana sih cara konsumsinya gitu ya? Cara bikinnya gimana sih Bu Aji? Ini saya ada gelas putih ya. Terus kemudian kita tuang air sekitar 250 ml. 250 ml itu sekitar 1 muk Pak Agung. 1 muk yang nggak besar ya, bukan muk besar. Ini saya segini dah kira-kira ya. Jangan diseduh dengan air panas. Jadi cara membuat Vita yang Aloe Vera ini dengan air dingin lebih enak. Es bisa Bu Aji? Pakai es bisa, dan ini tidak menggumpal. Keistimewaannya adalah tidak menggumpal. Iya, jadi ini saya gunting ya. Kita gunting. Jadi keistimewaannya adalah tidak menggumpal sama sekali. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita pergi dulu sebentar gitu, misalnya ada tamu gitu ya, atau ada orang kayak itu pengen ngobrol, terus kemudian kita lupa mengaduk gitu ya, udah kita tinggalin juga nggak gumpal loh Pak Agung. Gitu. Nah ini kita tuang ya, jadi bentuknya serbuk berwarna hijau, terus kita aduk. Kita aduk. Ini aromanya itu Pak Agung. Aromanya itu kayak aroma antara percampuran lidah buaya dengan dengan lime. Lime itu apa ya? Lime itu kayak aroma agak-agak jeruk-jeruk gitu loh Pak. Itu jeruk. Oke, baik. Agak-agak lime lah pokoknya lime ya. Seger ya berarti ya? Oh, seger banget. Jadi makanya kalau misalkan pakai air es atau pakai air dingin tuh pasti lebih seger lagi. Cuman ini saya pakai air biasa aja, suhu biasa. Ingat sekali lagi kalau mau konsumsi Aloe Vera tidak menggunakan air panas. Jadi cukup air biasa aja atau air dingin. Kalau pakai air es batu juga silakan aja sih gitu. Tapi air dingin juga sudah cukup. Terus udah diaduk kayak gini, aduk rata, ya udah kita minum. Kita minum. Rasanya itu agak-agak seperti mint dan seperti lime juga. Terus udah gitu ada campuran seperti kita merasakan jus lidah buaya. Seperti itu Pak Agung. Aduh, saya jadi ngiler Bu Aji. Itu satu box isinya berapa Bu Aji? 30 ya kalau tidak salah. Satu box ini isinya 30 saset dan memang kecil-kecil. 30 saset. Bisa dibagi ke teman-temannya begitu. Buat bikin video unboxing. Asik banget pasti langsung rame-rame. Langsung cuan. Rame-rame. Iya, sehat rame-rame, bebas dari konstipasi, terus udah gitu kesehatan usus kita juga baik. Kesehatannya sehat, profitnya masuk ya Bu Aji ya. Oke. Wah, Bu Aji minum terus saya jadi pengen. Ada yang komentar di IG nggak? Saya pengen tahu. Waduh, komentar banyak Bu. Ngiler, waduh. Mantul. Tapi bener loh Pak Mitra Keke wajib minum karena emang sebenarnya kan ini kan bisa diminum siapa aja, maksudnya yang nggak harus yang konstipasi, siapa aja juga bisa gitu loh. Karena untuk melancarkan pencernaan kita, untuk detox yang lebih lancar gitu. Jadi maaf Pak Agung, saya habisin ini. Iya. Silakan Bu. Saya senyum-senyum aja karena saya nggak bisa minum itu lagi ya nasian. Oke, berarti ini ada dia begitu diaduk tuh langsung rata gitu Pak. Langsung rata ya? Tidak ada endapan? Nggak ada endapan sama sekali. Nggak ada endapan sama sekali, benar-benar rata gitu. Terus udah gitu saya habiskan. Ya silakan Bu Aji. Habis. Udah. Oke Bu Aji, ini ada beberapa pertanyaan begitu. Ini saya ingin tanyakan ya, karena saya juga kepo gitu. Ini dari Instagram. Apakah bisa dikonsumsi setiap hari Bu Aji? Apakah aman? Boleh, karena kita kan setiap hari itu kan memang harus detox ya Pak ya, seperti itu. Lebih kalau misalnya kita memang merasa pencernaan kita dari kecil misalnya tidak bagus misalnya gitu, itu wajib konsumsi kayak gitu. Jadi seperti tadi minimal 1 saset, maksimal 3 kalau misalkan memang kita punya misalnya kita punya konstipasi yang memang benar-benar sangat mengganggu seperti itu. Mungkin masih bisa dijelaskan atau diulangi lagi untuk dosisnya Bu Aji dan batasan umur yang konsumsi itu berapa sih gitu?
Batasan umur itu rata-rata kita ambilnya 10 tahun. Tapi jika memang 10 ada anak tahun. kecil di bawah 10 tahun ini memang benar-benar konstipasinya susah, ya udah Ya, lama gitu ya. Kita bisa berikan dia 1/3 sampai setengah seperti itu. Nah, terus oke. kemudian tapi jangan lupa tadi diajari juga untuk pola makan yang kaya serat Yang seperti itu. sehat ya. Terus kemudian untuk yang kita orang dewasa, remaja sampai dewasa berarti di atas 10 tahun itu sudah boleh konsumsi Ya, 1 sampai 3 kali 1. Jadi kalau sampai misalkan 3 ada kali yang satu. remaja yang udah konstipasinya lama atau sulit buang air besarnya gitu ya, susah, nah itu bisa bisa sampai 2 gitu sehari gitu. Kalau udah Baik. dewasa bisa sampai 3 gitu. Untuk bawah 5 tahun apakah boleh Bu Aci? Eh kita menyarankan juga untuk bawah 5 tahun coba dulu untuk pola makan yang berserat itu Pak Agung. Oke. Nanti kalau tidak bisa juga bisa diberikan sepertiga itu, 3 saset. Sepertiga saset ya. Jadi itu sepertiga saset cuma sedikit sih, Iya, sedikit. sedikit sekali Sepertiga saset. Oke. gitu. Apakah baik kalau diminum sebelum tidur atau kita bangun pagi, Bu Aci? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak masalah ya? nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Oke. Karena kan sebenarnya kan detox malam hari juga kan sebenarnya kan apa namanya tubuh kita mendetoks juga ya Pak Agung ya. Kan Ya. baiknya itu memang kalau kita buang air besar tuh pagi sampai dengan sekitar jam 10 seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui cara kerjanya ini kan memang yang namanya detox kan dalam waktu beberapa jam seperti itu, nggak langsung cepat seperti itu kan. Nah, jadi Ya. boleh juga diminum apa namanya sebelum tidur kalau misalkan kita nggak sempat sebelum atau sesudah makan seperti itu. Oke. Gitu. Jadi bisa. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah efeknya akan terjadi kalau langsung konsumsi itu, Bu Aci? Apakah bisa setengah jam atau berapa? Setahu pengalaman Ya. pengalaman pribadi nih, saya kan udah minum beberapa saset ya Pak Agung ya. Itu apa Ya. namanya enggak langsung yang ke belakang gitu enggak. Jadi memang yang Oke. namanya sifat lidah buaya dan sifat apa namanya murbe ini dia kalau dari riset itu dia menunggu sekitar apa namanya 6 jam. Jadi mendetoks dulu. Mendetoks jalannya pelan-pelan baru besoknya apa namanya 6 jam kemudian baru dikeluarkan seperti itu gitu. Baik. Jadi nggak langsung kan ada yang apa namanya ada yang sifatnya begitu minum langsung pengen ke belakang gitu Ya. enggak gitu. Gitu. Oke, Bu Aci. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk ibu hamil dan atau menyusui, apakah boleh? Sasetnya berapa juga? Untuk ibu hamil dan menyusui kita belum apa namanya belum menyarankan ya Pak Agung ya. Kayak gitu. Dan kita sebenarnya lebih ke arah untuk apa namanya lebih ke arah super green food kita arahkannya gitu Pak Agung. Kan sebenarnya kalau ibu hamil dan ibu menyusui kan selain dia juga apa namanya bisa mencoba untuk makan makanan yang berserat seperti itu. Kalau di sini kan sebenarnya ada apa namanya ada tulisannya juga ya Pak Agungnya ada tulisannya juga seperti itu. Belum dianjurkan untuk ibu menyusui seperti itu Pak Agung kayak gitu. Jadi memang di sini nanti ada di kemasannya. Nah kita lebih mengarahkan kepada ibu hamil dan menyusui juga lebih mengarahkan kepada super green food Pak Agung. Super green food kan kalau apa namanya kalau ibu hamil kan ada asam folatnya, kalau gitu juga kan bagus juga kan. Kemudian ada apa namanya ada zat-zat lainnya zat besi dan sebagainya selain juga mendapatkan seratnya dari SKF juga seperti itu gitu Pak Agung. Baik. Gitu. Oke, Bu Aci, apakah ada tambahan gula dalam Vitamin Clovera ini, Bu Aci? Kalau kita lihat kemasannya menggunakan stevia. Oh, gula stevia. Kalau lihat kemasannya. Baik. Gitu. Oke. Tadi berarti tidak menyebabkan mules-mules ya, Bu Aci ya? Enggak berarti ada prosesnya kan itu. Enggak langsung, aduh saya mules langsung ke toilet begitu tidak ya? Enggak. Saya udah minum banyak saset untuk apa namanya mencoba ini dan itu nggak langsung kayak orang yang mules nggak tahan banget pengen ke belakang jadi sakit perutnya enggak benar-benar apa namanya ke belakangnya tuh enak gitu loh Pak Agung. Saya nggak bisa deskripsiin enaknya tuh apa tapi nggak sakit lah gitu loh ibarat lancar gitu ya Bu Aci ya. Lancar tapi nggak sakit perut gitu loh. Pelan dan lancar gitu. Oke, Bu Aci. Kalau kita lihat istilah bulky itu kan bulky itu dia nggak jadi diare gitu loh. Tapi dia kepadatannya bagus gitu. Itu nama istilahnya bulky gitu. Kalau bahasa kidulnya gitu. Iya, ini saya
masih mencari pertanyaan yang lain. Bu Aci, bentar. Kalau ada sakit lambung, apakah aman, Bu Aci? Boleh. Kita menyarankannya setelah makan, seperti itu. Setelah makan ya? Setelah makan. Iya. 1 saset ya, jangan langsung 3 ya gitu. Setelah makan gitu. Baik. Lalu karena ini rata-rata orang yang punya gangguan lambung juga dia punya kadang-kadang susah buang air besar juga ya Pak Agung ya, dengan seperti itu gitu. Yes, betul. Kalau ada pertanyaan yang lain, untuk penderita stroke Bu Aci, apakah boleh mengonsumsi vitamin Provera? Oh boleh. Kalau kadang yang kita temukan beberapa orang stroke ini kan memang ada yang gangguan saraf ya. Jadi sebenarnya untuk susah buang air besar juga ada salah satu sebabnya adalah ada juga karena beberapa orang mengalami gangguan saraf bisa seperti itu. Jadi silakan aja. Nah, cuman seperti tadi jika beliau mengkonsumsi obat, jarakkan 1 atau 2 jam seperti itu gitu. Jadi nggak saling mengurangi efektivitas kerjanya gitu. Oke. Lalu kan tadi masih ada dicampur dengan gula stevia Bu Aci ya. Untuk penderita diabetes itu boleh tidak Bu Aci? Disarankannya berapa saset? Masih diperbolehkan. Kita bisa menyarankannya 1 seperti itu Pak. Tapi seperti tadi karena penderita diabetes kan biasanya harus minum obat. Jadi harus jarakkan lagi dengan obat diabetesnya seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan untuk bayi 17 bulan, Bu Aci, apakah diperbolehkan? Itu masih kelewat kecil. Jadi kita lebih menyarankan ibunya mencoba untuk memberikan MKASI yang kaya serat, misalkan ada buah-buahannya seperti itu, kemudian tambahkan dengan SGF Pak, diberikan SGF saja. Oke. Ya 17 bulan itu kan baru 1 tahun 5 bulan ya, 1,5 tahun ya gitu. Ya. Untuk lansia apa boleh konsumsi Bu usia di atas 80 tahun? Boleh. Boleh dong, kan berarti lansia kan di atas dewasa Pak Agung. Jadi aman kan ya buat lansia juga aman gitu ya. Okay. Karena kan biasanya setahu kita kalau udah tua itu kan yang namanya gerak pencernaan tubuh udah sedikit banyak lambat ya Pak Agung ya, termasuk di pencernaan. Ada yang bermasalah dengan susah buang air besar seperti itu. Boleh dikonsumsi 1. Nah kalau misalkan ternyata 1 masih kurang, jadi 2 seperti itu setelah makan gitu. Okay. Nah ini untuk produk KK sendiri Bu Aci. Produk yang bisa dikonsumsi bersamaan dengan vitamin Provera ini apa Bu Aci? Karena ini sifatnya untuk mengeluarkan detox gitu ya. Kalau saya lebih menyarankan untuk untuk menghindari pengurangan efektivitas beberapa suplemen, beberapa zat lebih baik dipisahkan aja Pak Agung. Pisahkan aja seperti itu. Jadi misalnya seperti tadi diberi jarak aja 1 jam dengan suplementasi punya KK seperti itu, kayak misalkan dengan omega 3 dan sebagainya seperti itu. Karena kan ini terus kemudian juga seperti tadi bisa juga kalau misalkan kita ternyata saya udah banyak nih minum suplemen KK yang A gini A B C, misalnya udah omega 3 udah bekat dan sebagainya, tadi boleh diminum menjelang tidur seperti itu gitu. Jadi nanti besoknya langsung gampang atau mudah buang air besarnya. Pertanyaan terakhir Bu Aci ya, yang tidak boleh mengonsumsi vitamin Provera selain tadi ibu hamil yang menyusui ya. Untuk sementara yang perlu kita perhatikan adalah orang dengan gagal ginjal. Dengan gagal ginjal Pak Agung, seperti itu. Gitu. Baik. Ya, terima kasih ini Mitra Keke yang sudah antusiasmenya sangat tinggi sekali, sudah bertanya di Facebook, di Instagram. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu bisa dikirimkan di Telegram gitu, healthconsultantKKI.id begitu. Nanti juga akan dijawab oleh tim produk dari Keke Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Bu Aci.